Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwan SPDI, mahasiswa dalam jabatan PBG PET 1 tahun 2023. Saya mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, akan praktek pre-teaching dalam tugas lokakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sekarang sebelum belajar mulai kita berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, memberikan keberkahan ilmu kita pada hari ini. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mengabsen. Hadir semua? Hadir. Coba absen. Pertama Sifa, Hadirah. Atika, Hadirah. Nabila, Ula, Aulia. Hadirah. Alhamdulillah. Nah, berarti masuk Dua. semua. Selanjutnya kita, supaya kita belajar semangat, mari kita memberikan atau salam semangat. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Setelah itu kita, tujuan daripada pembelajaran ini tentunya mengulang masalah yang minggu kemarin. Minggu kemarin masih ingat pelajaran apa? Ingat. Ya, apa? Salat Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, kalau digabungin sholat Idul Fitri dengan Idul Adha dinamakan sholat Idhar. Idain. Nah, itu kalau sholat idain itu apa yang dimaksud dengan sholat idain? Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Itu kalau digabungin, sholat idain adalah sholat sunnah yang dilakukan dalam jangka 1 tahun sekali, yaitu ada 2. Pertama apa? Sholat apa? Salat Idul Fitri Dan salat Idul Adha. apa bedaannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Ayo. Kalau sholat Idul Fitri itu sholat yang dilaksanakan setiap satu Syawal. Kalau sholat Idul Adha dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Nah, rangkaian sholat Idul Fitri ini dilakukan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, pinter. Dan diakhiri sholat puasa Ramadan ini diakhiri apa? Membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini rukun Islam keberapa? Ayo. Ayo, coba ulangi dari 1. Rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa Ramadan. 5. Naik haji bila mampu. Nah, di sini sholat Idul Adha ini rangkaiannya ada beberapa ibadah. 1, sholat Idul Adha itu bahkan kita sebelum melaksanakan sholat Idul Adha kita disunahkan membaca takbir yang dikumandangkan malam sebelum sholat Idul Adha, dikumandangkan takbir. Setelah itu kita sholat. Setelah sholat kita apa? Setelah sholat Idul Adha itu biasanya kebiasaan di Indonesia memotong hewan kurban. Itu juga ibadah, namanya berbagi. Terus kalau sholat Idul Fitri, ayo, dilakukan setelah kita
berpuasa 1 bulan penuh. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan itu ada halangannya. Tuh nanti dibahas masalah halangan haid itu di kelas 5. Sekarang masih kelas 4. Terus setelah melaksanakan puasa kita melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan rukun Islam. Terus habis itu paginya sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri apa kita disunahkan apa? Bersalam-salaman atau bersilaturahmi kepada sanak saudara tetangga. Ada yang kalau sudah ke tetangga saudara, ada yang mudik. Kalau bahasa di Indonesianya mudik ke tempat neneknya, ke tempat kakeknya, ke tempat pamannya dan sebagainya. Ada yang ke gunung, ada yang ke pantai, ada yang ke kota. Tuh. Terus selanjutnya habis itu rangkaian Idul Adha. Nah, Idul Adha ini Idul Fitri diambil dari bahasa Arab apa? Ayo. Id dan Fitri. Id apa? Id adalah kembali, Fitri adalah bersih. Berarti kita habis melaksanakan puasa Ramadan, berarti kita kembali suci atau kembali fitri seperti bayi, tidak ada dosa karena melakukan puasa Ramadan, membayar zakat. Zakatnya itu zakat fitrah. Kalau zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dilakukan untuk membayar badan kita. Itu kewajibannya yang membayar adalah orang tua selama kita masih belum dewasa. Setelah kita lahir di dunia, walaupun semalam, walaupun sedetik, waktu membayar zakat itu hukumnya wajib, namanya rukun. Kalau rukun Islam berarti itu wajib. Nah, habis itu setelah kita kembali fitri atau suci. Nah, kembali suci berarti kita setelah melakukan Idul Fitri berarti kita tidak mempunyai dosa. Berarti kita berwas diri menjaga supaya kita tidak mendapatkan dosa yang banyak. Terus setelah itu sholat Idul Adha. Idul Adha itu ada terkenal dengan namanya lebaran haji dan lebaran kurban. Kalau lebaran Idul Adha, kalau di yang haji kurbannya di mana? Arab atau di Mekah. Kalau di Indonesia yang bagi nggak naik haji, kita di kampung kita sendiri. Dengan apa, hewan apa yang kita korbankan? Ayo. Sapi, kambing, unta, terus kerbau. Karena apa kok itu yang dipilih? Enggak ayam, enggak telur, Pak. Ayo. Kalau telur itu orang banyak yang makan. Bahkan orang-orang yang tidak punya sering makan telur, makan ayam sering kita ingin. Kalau kelasnya kambing, sapi itu kan mahal, jarang, kadang-kadang ada yang setahun sekali makannya daging, makanya ini setahun sekali bahkan mendapatkan kurban, mengharapkan ada yang kurban. Itu wajib atau bagi yang orang kaya tiap tahun itu nggak ada batasannya, mau kurban 10 kerbau, 10 kambing boleh, nggak ada batasannya. Dan kalau tidak ada nggak apa-apa, nggak kurban. Namanya itu sunnah apa yang dianjurkan? Ayo, sunnah mu'akad, sunnah yang dianjurkan. Kalau hukum Idul Fitri, sholat Idul Fitri, ayo, hukum sholat Idul Idain itu adalah sunnah mu'akad. Kalau yang wajib itu adalah sholat
Jumat bagi laki-laki. Kalau perempuan enggak, itu khusus laki-laki. Dan hukum apa tadi, memotong kurban sunnah muakkad, karena di situ tidak ditentukan wajib. Kalau diwajibkan orang yang enggak punya susah. Seperti haji itu seperti itu, wajib bagi orang yang mampu, itu mampu duitnya, mampu kesehatannya, mampu bisa menjaga harkat martabat keluarga, harga dirinya, itu semuanya mampu. Nggak mentang-mentang harus punya duit wajib, bukan, harus mampu semuanya. Dan syarat rukun sholat idain, di sini ada rukun, namanya rukun berarti harus dilakukan. Nah sekarang sholat rukunnya apa? Kalau yang dilakukan sholat Idul Fitri itu, ayo, satu nih